Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Febrianti. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang bisnis kuliner nasi bakar. Nah, di sini ada table of context. Untuk materi pertama itu kita akan membahas latar belakang, lalu kedua alasan mengapa saya memilih bisnis nasi bakar. Lalu yang ketiga ada pengolahan nasi bakar. Yang keempat, mau dibana kemana bisnis nasi bakar ini berlanjut di masa depan. Oke, kita masuk materi pertama, yaitu nasi bakar merupakan salah satu kuliner yang sangat populer dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi para pencinta kuliner tradisional. Mulai dari penggunaan daun pisang hingga rempah-rempah yang dicampurkan di dalamnya. Nasi bakar sendiri merupakan nasi yang sudah dimasak dengan aneka bumbu terlebih dahulu, lalu di dalamnya diberi isian lauk pauk dan dibungkus menggunakan daun pisang dan dibakar hingga aromanya menjadi wangi. Nasi bakar juga memiliki nilai budaya yang tinggi di Indonesia. Makanan ini sering disajikan pada acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau acara keluarga besar lainnya. Sedangkan dalam masyarakat Sunda sendiri, umumnya memasak nasi bakar itu untuk dijadikan bekal bagi para suami mereka yang pergi bekerja menjadi petani di sawah atau di kebun. Biasanya para istri akan membawa bekal untuk suaminya yang bekerja menggunakan rantang. Di dalam rantang sendiri itu biasanya isinya ada nasi, lauk pauk, sambal, dan juga sayur kuah. Berhubung bekal yang dibawa sang istri itu dinilai cukup ribet untuk dikonsumsi, maka para istri pun berinisiatif untuk membuat makanan yang praktis, tapi di dalamnya terdapat nasi, sayur, dan juga lauk sekaligus. Maka dibuatlah nasi bakar ini. Nah, materi kedua itu mengapa saya memilih bisnis nasi bakar. Ada beberapa faktor dan beberapa alasan yang menjadikan saya memilih bisnis nasi bakar ini. Yang pertama, tingginya minat pasar. Nah, nasi bakar sendiri adalah makanan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, Sunda, dan daerah sekitarnya. Hal ini membuat bisnis kuliner nasi bakar ini memiliki potensi yang besar dan menghasilkan keuntungan yang menjanjikan, terutama jika bisnis ini dijalankan di tempat-tempat yang ramai seperti pusat perbelanjaan, pasar tradisional, daerah wisata, atau sekolah-sekolah. Yang kedua itu ada bahan baku yang mudah didapat. Ya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk nasi bakar ini tuh relatif mudah ditemukan dan harganya juga cukup terjangkau. Hal ini memudahkan saya untuk memproduksi nasi bakar secara massal dengan biaya produksi yang terjangkau juga. Dan ini juga yang membuat bisnis kuliner nasi bakar lebih mudah dalam hal penggadaan bahan baku. Yang kedua ada modal awal relatif kecil. Nah, dalam bisnis kuliner nasi bakar ini tidak perlu memerlukan modal yang besar untuk memulainya karena bahan-bahan yang tergolong murah dan juga terjangkau. Bisnis kuliner nasi bakar juga dapat dimulai dari rumah atau tempat yang tidak terlalu besar. Dengan modal yang terjangkau, peluang untuk mendapatkan keuntungan itu pun semakin besar dong. Lalu yang keempat, ada cocok untuk dijual secara mobile. Nah, nasi bakar ini tuh cocok seperti dijual secara mobile seperti di kaki lima, fun truck, atau di gerobak. Hal ini memudahkan saya untuk menjalankan bisnis nasi bakar tanpa harus memiliki tempat usaha atau menyewa tempat usaha yang besar atau mahal. Dan terakhir itu berpotensi menjadi franchise. Nah, jika bisnis nasi bakar ini berhasil dan memiliki brand kuat, brand yang ternama, maka bisnis yang saya jalani ini tuh bisa menjadi franchise.
Dengan menjadikan bisnis nasi bakar sebagai franchise, peluang untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan keuntungan akan semakin besar gitu. Lalu di sini ada pengolahan nasi bakar. Tentunya kita harus menyediakan bahan-bahannya dulu. Yang pertama kita harus menyediakan bahan untuk nasinya nih. Kita butuhkan ada 600 gram beras, 650 ml santan, 2 batang selai geprek, 2 lembar daun jeruk sobek, 1 ruas lengkuas, dan garam secukupnya. Lalu untuk bahan ayam suwirnya itu 3 potong ayam bagian dada, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 2 batang serai, 1 sendok makan kecap manis, gula, garam, merica dan kaldu ayam, 2 ml santan. Lalu ada bahan untuk bumbu halus, yaitu ada 6 gram cabai merah keriting dan cabai rawit hijau, 1 buah tomat, 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, setengah sendok teh kunyit bubuk, dan 1 keping terasi. Lalu ada bahan pelengkapnya itu seperti ada daun kemangi, daun pisang yang sudah dilayukan oleh api atau bisa dijemur terlebih dahulu. Lalu yang terakhir ada tusuk lidi. Nah, cara membuatnya, yang pertama itu kita harus membuat nasi dulu. Yang pertama kita mencuci beras sampai bersih, kemudian memasak beras, santan dan sisa bahan, lalu aduk-aduk sampai santan terserap, lalu matikan api. Panaskan kukusan, masukkan beras, aron ke dadang. Kukus nasi hingga benar-benar matang kurang lebih 40 menit. Nah, untuk cara buat nasi bakarnya ini, yang pertama kita harus rebus ayam dengan diberi sedikit garam dan daun salam sampai empuk, lalu angkat dan suir-suir ayam. Yang kedua, tumis bumbu halus, daun jeruk, serai hingga harum dan juga matang. Lalu kemudian masukkan suiran ayam, kecap manis, gula, garam, kaldu jamur, lalu aduk-aduk sebentar. Tuangkan santan, masak hingga santan teresap habis dengan api kecil. Lalu langkah selanjutnya yaitu ambil sekitar 2 lembar daun pisang, lalu diberi nasi di atasnya, kemudian ayam suwir dan kemangi. Gulung dan sematkan ujungnya dengan lidi, lakukan sampai habis. Lalu panaskan pan, bakar hingga harum. Nah, setelah itu nasi bakar ayam suwir pedas pun bisa disajikan. Nah, di sini ada materi terakhir yang akan saya jelaskan. Mau dibawa kemana sih bisnis ini? Yang pertama, di masa depan saya itu ingin membuat inovasi menu yang baru. Untuk inovasi menu yang baru, untuk kedepannya saya akan melakukan inovasi menu nasi bakar yang lebih kreatif dan juga unik. Bahkan mungkin saya akan menambahkan menu lain berkaitan dengan nasi bakar yang seperti ayam bakar, sate, atau sejenisnya. Hal ini juga itu akan dapat menarik minat pelanggan baru tentunya dan membuat bisnis menjadi lebih menonjol di pasar ramai pesaing. Lalu yang kedua ada memperluas cakupan pasar. Selain menjual lewat mobile atau online shop, saya juga bisa mempertimbangkan untuk membuka toko atau warung di tempat-tempat strategis seperti pusat perbelanjaan atau sekolah atau kampus. Lalu ada ekspansi cabang. Nah, jika bisnis ini stabil dan juga sukses, saya akan mempertimbangkan untuk membuka cabang di lokasi lain. Memperluas bisnis dapat membantu memperluas pasar dan juga meningkatkan pendapatan dari bisnis yang akan saya jalani ini. Segitu saja present dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.